Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datanglah rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita lagi waktu yang baik hari ini di minggu yang kedua di bulan September. Kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita kekuatan dan kesehatan. Itu menjadi penting saudara-saudara sekalian. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada dalam sebuah ibadah khusus untuk memberikan persembahan seminggu sangkal diri atau ibadah PSSD. Seluruh gereja Bala Keselamatan hari ini, seluruh dunia dan juga teritori Indonesia akan melaksanakan namanya ibadah PSSD. Dan kita juga di Korps 2 Surabaya ini melaksanakan ibadah PSSD kita. Siapkanlah persembahan yang terbaik. Amplop sudah dibagikan bagi kita sekalian. Yang belum terima amplop mungkin di belakang masih ada amplop. Silakan sudah bisa mengambil dan menyiapkan persembahan seminggu sangkal diri kita yang akan kita persembahkan hari ini untuk mewujudkan sebuah kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari saudara dan saya. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita mulaikan ibadah ini yang akan dipimpin oleh Saudari Devi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul pada pagi hari ini atas berkat dan kasih karunia Tuhan, atas anugerah dari Tuhan kita bisa ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kiranya kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang mengatakan bahwa alam semesta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah kita yang bernafas, kita juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa inilah alam semesta kami yang melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana.
pujian kami Tuhan. Hosana Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk setiap nafas yang masih Tuhan berikan. Untuk kekuatan dan kesehatan. Karena kasih-Nya kita masih ada saat ini. Biarlah pagi ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Berkuasa Tuhan yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Muliakan nama Tuhan pagi hari. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan. Saya minta kesediaan Bapak Mayor untuk membuka dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan bagi kami. Kami boleh menjalani hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu Engkau sudah memberkati kami. Dan pada hari ini hari perhentian-Mu, hari kesucian,
yang Kau beri bagi kami untuk kami kembali boleh merenungkan pilihan hidup ini, dan memohon kekuatan Allah bagi kami untuk kami boleh menjalani sepanjang yang kami jalani. Kiranya Tuhan Kau menerima setiap hidup kami hari ini, menerima penyembahan kami, menerima persembahan kami, menerima setiap puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kiranya biarlah Kau yang bertahat atas ibadah kami Bapa, Kau yang bertahat atas pujian-pujian kami, sehingga hari kami boleh datang, kami boleh pulang dengan berkat daripada Tuhan, memperoleh kekuatan-kekuatan iman untuk yang menjadi kehidupan yang tidak mudah bagi kami tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati kami sudah hadir, berkati umat-Mu yang dalam perjalanan, berkati mereka yang tidak bisa hadir hari ini, dan juga berkati kami yang melayani-Mu hari ini. Kiranya biarlah semua pujian-pujian kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal kepada akhirnya, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan. Karena seluruh rangkaian ibadah ini kami dasarkan dan kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir di sini sudah mendapatkan undangan untuk hadir di perjamuan Tuhan, sehingga kita bisa hadir dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Ada satu pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 95. Kita akan pujikan bersama-sama. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang sekarang, turutlah. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu bersedia, turutlah perjamuan Tuhan. Ayat kedua. Berjuta-juta orang sudah datang, namun tempatnya masih ada. Janganlah takut, datanglah, karena tempatnya tersedia. Marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu bersedia, turutlah perjamuan Tuhan. Mari kita bacakan ayat yang ketiga bersama-sama. 2, 3. Raja itu masih mengundang kita hadir di perjamuan Tuhan. Siapa suka boleh datang dan terima undangan perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ayat yang keempat. Dengan jubah yang hilang gemilang, kita turut perjamuan Tuhan. Kita sambut mendengar suaranya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan marilah, 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 turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia, turutlah perjamuan. Sekali lagi marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia, turutlah perjamuan Tuhan. Ya, masih semangat? Aduh, kok kayaknya nggak semangat ya? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat ada satu pujian. Nah, pujiannya ini nggak bisa kalau kita cuma asal tepuk tangan aja, itu kurang greget kalau kata orang Jawa bilang. Jadi kita harus bergoyang. Nah, goyangnya gimana ya? Goyangnya Singer gimana kemarin goyangnya? Loh, kemarin kemarin Singer jogetnya, mantap latihannya. Jadi jempolnya diangkat, terus kita bergoyang buat Tuhan. Oke? Ada, semangat sekali ibu-ibu ini. Semangat ibu-ibu. Semangat. Pujikan suka-suka. Coba ya, pujikan syalalala. Syalalala, syalalala. Syalalala, syalalala.
apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, 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 suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Coba suaranya mana? Suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan, namanya dimuliakan, namanya dimuliakan. Shalala, shalalalala, 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 Ya, sudah bergerak? Masih kurang? Kok ada yang jawab kurang masih? Masih semangat berarti Bapak Ibu ini ya. Ya, ada satu pujian lagi. Pujiannya semangat, jadi kita juga menyanyinya harus semangat, oke? Pujian ini kita nyanyikan untuk Tuhan kita, jadi jangan lemes-lemes, karena Tuhan kita sudah baik untuk kita, amin? Musik. Tepuk tangan lebih keras. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, katakan kerajaannya yang paling besar, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Kita mau lihat musuh kita gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan, sorakan, hei, ku tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus. Jauh lebih dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kita mengucapkan sekali lagi ya, pada siapa kita bandingkan perbuatannya Yesus yang heran. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan iman bahwa tidak ada tuh, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Seorang kemenangan, tak
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita juga akan memberikan persembahan seminggu sangkal diri kita di depan. Bagi petugas dipersilakan. Nanti jemaat bisa maju ke depan, dimulai dari bagian sebelah kanan, kemudian bagian sebelah kiri. Kita akan nyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 426. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan masih beri kesempatan kami boleh ada hari ini di hari perhentian-Mu, di mana hari ini Gereja Bala Keselamatan sedunia melakukan persembahan seminggu sangkal diri untuk membagi berkat kepada sesama kami yang membutuhkan, di mana Bala Keselamatan Internasional akan menunjuk negara yang akan diberikan persembahan ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan persembahan yang telah kami berikan dengan penuh cinta kasih. Dan biarlah Bapa, semua persembahan ini dapat dipergunakan untuk mereka yang membutuhkannya. Dan kembalilah Tuhan memberkati kami semua yang telah memberi dengan rela. Kiranya Tuhan kembali memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup mereka, Tuhan pun turut campur tangan. Kami percaya sepanjang minggu ke depan berkat-berkat Tuhan yang baru Tuhan sediakan. Dan kami bersyukur sebab sampai hari ini
kami bisa makan dan minum, itulah berkat Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga Tobias, untuk Dr. Elda, Saudari Desi, Saudara Dana dan Edwin, dan juga anak kami Edgar, anak kami Renaldi, anak kami Joan, dan juga Floreno, anak kami Bella. Tuhan berkatilah mereka jauh terpisah dari kami karena pekerjaan, karena pendidikan mereka. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Jika ada di antara mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakanlah jalan. Dan biarlah Tuhan turut campur tangan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan sepanjang bulan ini Tuhan. Kami bersyukur karena mereka tidak melupakan pelayanan-Mu di tempat ini. Mereka selalu mengingat, membagi berkat, sehingga Bapa kami boleh melihat bahwa cinta kasih mereka walaupun jauh terpisah. Namun Tuhan, karena keadaan dan pekerjaan-pekerjaan dan pendidikan mereka, itulah yang menyebabkan kami berjauhan. Kami serahkanlah mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi pokok doa kami, karena keadaan mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Santoso, kami berdoa untuk Ibu Sindong. Tuhan berkatilah orang tua kami ini dalam keadaan mereka yang sudah tidak dapat melangkahkan kaki karena kesehatan mereka. Biarlah hari ini damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan lawat hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esther yang tidak dapat bersama dengan kami. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa, sempurnakanlah kesehatannya setelah menjalani operasi yang dilakukan para dokter dan semua para medis. Kami nantikan Tuhan kesempurnaan datangnya daripada Tuhan. Kami serahkanlah semua apa yang dipergunakan Bapa, Engkau suci kuduskan, sehingga itu menjadi kekuatan baru bagi Ibu Esther hari ini. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Robert dan juga anak-anak, Tuhan tolong mereka, dan biarlah mereka juga memperhatikan dengan penuh cinta kasih, dan perhatian itu pun memberi semangat baru bagi Ibu Esther. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mayor Slamet yang juga berapa waktu lalu juga mengalami lagi untuk operasi bagian kaki di Kupang. Tuhan juga memberkati kehidupannya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Brian. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib memeliharanya sampai hari ini. Engkau beri dia sehat kuat, dia boleh melayani Tuhan, dia boleh beraktivitas. Itulah kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Semangat yang hidup terus di mana dia berjuang menjalani hari-hari. Biarlah itu Tuhan boleh memberikan dia akan mengalami kuasa Tuhan terjadi. Kami tahu Tuhan waktu-Mu yang indah, dia akan mengalami kesehatan sempurna. Terima kasih pelayanan yang dengan setia dilakukannya. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan itu bagi hidupnya. Dan Tuhan perhitungkanlah baginya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Cilidia. Tuhan juga berkati dia Bapa. Engkau pun melihat pergumulan, Engkau tahu hatinya Bapa. Biarlah Tuhan juga jamah dia Bapa. Kami serahkanlah Tuhan semua usaha yang dilakukan untuk kesembuhannya. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Kami juga berdoa untuk Cilani, terima kasih kesetiaan mereka terus boleh beribadah. Kekuatan, sehatan bagian kakinya Tuhan Engkau jamah, Tuhan kuatkan Bapa. Sehingga Cilani boleh terus melakukan kegiatan-kegiatan terlebih ibadah-ibadah yang dilakukannya Bapa. Diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Simon dalam pemulihan kesehatan juga bagian mata. Tuhan juga lawat, Tuhan juga jamah. Kami percaya Tuhan semua yang diusahakan diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk anak kami Jerry Setia Budi. Tuhan juga tolong dia, berikanlah selalu kekuatan kesehatan Bapa. Jika dia mengalami hari-harinya yang kadangkala tiba-tiba dia tidak dapat berjalan, Tuhan Yesus ulurkanlah tangan kasih-Mu. Engkau jamalah dia Bapa, berikan dia kesembuhan sempurna sehingga dia boleh melakukan seluruh aktivitasnya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Samaiyah. Terima kasih dia boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan juga sehat kuatkan Bapa. Kami juga ingat bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ada Bapak Sur dan Ibu
ada Bapak Ong dan Ibu, Tuhan berkatilah mereka. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu atas hidup mereka, menikmati waktu yang Tuhan berikan, usia yang panjang. Biarlah mereka boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sonya, mertua daripada Freddy. Biarlah Tuhan juga berkati di mana dia juga ada dalam pembaringan ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Cik Melani yang mempersiapkan diri untuk operasi. Kami bawa kepada Tuhan. Hanya Engkaulah pertolongan kami Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau telah mendahului semua yang akan dilakukan para dokter, para medis, dan biarlah Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Singkali dan keluarga Tampai yang ada di Betun. Tuhan juga berkati mereka. Mereka mengikuti ibadah online dimanapun mereka ada hari ini, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Banyak doa yang ingin kami sampaikan, namun Tuhan melihat keterbatasan kami dan kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan juga ada beberapa keluarga yang berpamitan karena ada pemberkatan nikah bagi cucu Ibu Sugiono. Tuhan berkatilah dia Bapak, berikan waktu yang baik untuk menikmati waktu itu. Dan juga bagi Lisa dan anak-anak yang ada mengunjungi orang tua di Turen, Tuhan juga memberkati mereka Bapak. Bapa di sorga, kami serahkanlah keluarga-keluarga yang tidak dapat hadir hari ini. Tuhan juga turut campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang akan kami lakukan dalam ibadah ini, diberkatilah oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini, berkati kota di mana kami ada, pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, Tuhan berkati mereka, aparat keamanan, Tuhan berkatilah mereka. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin, amin. Silakan duduk. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan memujikan pujian yang menyatakan bahwa kami yakin Tuhan bahwa kemenangan akan terjadi di sini. Biarlah kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dalam kudus hadir.
daripada firman-Mu. Kiranya biarlah Tuhan memberkati kami, dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang memberikan firman pada hari ini. Roh Kudus Tuhan berbicara bagi kami. Apapun Tuhan yang hari ini Allah mau sampaikan kepada kami, biarlah kami boleh menerimanya dan ucapan syukur dan meyakini bahwa Tuhan sedang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkati hamba-Mu. Demi kami sudah belum bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Baik, pagi hari kita mau lagi belajar dari bagian firman Tuhan, di mana saudara-saudaraku seperti dari awal tadi telah disampaikan dan doa juga disampaikan bahwa hari ini saudara-saudara sekalian, Gereja Bala Keselamatan sedunia melaksanakan yang namanya ibadah PSSD, persembahan seminggu sangkal diri. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, sehingga hari ini saudara-saudaraku kita diberikan tema yang khusus. Biasanya ada tema tahunan dan khotbah-khotbah yang telah disiapkan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Maka hari ini saudara-saudara sekalian, kita mau belajar dari sebuah tema yang diberikan oleh teritori kita tentang pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Mari kita lihat dari bagian firman Tuhan dulu, dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-15 yang diberikan perikopnya yaitu pelayanan kasih. Dikatakan demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, PSSD. Kalau kita bicara PSSD, saudara-saudaraku, maka PSSD ini adalah sebuah persembahan yang berciri. Kenapa saya katakan berciri, saudara-saudaraku? Karena dia hanya dimiliki oleh namanya Gereja Bala Keselamatan, kan gitu ya. Nggak ada di gereja lain kalau kita bicara PSSD. Kalau persembahan ada, tapi persembahan seminggu sangkal diri
itu menjadi ikon daripada Gereja Bala Keselamatan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Mengapa ada PSDSD saudara-saudara sekalian? Kalau kita belajar kisahnya secara singkat, saya katakan bahwa pelayanan PSDSD ini saudara-saudaraku diawali oleh seorang ofisir yang bernama Mayor John Carleton. Pada waktu William Booth berkhotbah saudara-saudaraku di sebuah kota di London, di sebuah gedung saudara-saudaraku, dalam himbauannya kepada seluruh warga Bala Keselamatan, maka William Booth, pendiri Bala Keselamatan ini mendorong agar Bala Keselamatan dapat memperluas pelayanannya. Di tengah ibadah yang besar itu saudara-saudaraku, hadirlah seorang ofisir yang bernama Mayor John ini. Setelah dia pulang saudara-saudaraku dari ibadah itu, Mayor John ini adalah seorang pekerja, dia mantan seorang direktur eksekutif dalam sebuah perusahaan tekstil di sebuah negara, yaitu negara India. Saudara, berkat oleh Tuhan, pada waktu dia pulang saudara-saudaraku dari pertemuan itu, maka saudara-saudaraku dia berpikir dan ingin membuat sesuatu yang terbaik bagi Bala Keselamatan, khususnya untuk Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku dia berkomitmen dalam sebuah kontribusi persembahan, khususnya saudara-saudara sekalian, di mana dia berjanji, berkomitmen saudara-saudaraku, untuk dia memutuskan tanpa makan puding setelah selesai makan, gitu. Biasanya orang barat tuh kalau makan tuh harus ada pudingnya, saudara sekalian. Jadi saudara, berkat oleh Tuhan, setiap hari saudara-saudaraku selama setahun, maka Mayor John ini tidak makan puding, gitu. Dan uang yang dibelikan untuk puding saudaraku selama setahun ini, itu dikumpul-kumpulkannya saudara-saudaraku sehingga menghemat sekitar 50 siling. Siling ini adalah mata uang pada waktu itu yang dia berlaku sampai pada tahun 1966. Setelah itu mata uang siling ini nggak ada lagi, sehingga tahun 1968 saudaraku, maka dia menjadi sebuah mata uang yang disimpan dalam sebuah tempat yang menjadi sebuah sejarah, saudara sekalian, ya, museum begitu, ya. Dia kumpul saudara-saudaraku dan dia lakukan lalu mengirimkan uang itu kepada pelayan Bala Keselamatan. Saudara, berkat oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu itu, maka William Booth mendengar kisah Mayor John ini, saudara sekalian. Mayor John ini, saudara-saudara sekalian, lalu dia pikir menghemat makanan selama setahun tentunya nggak baik. Itu menurut William Booth pada waktu itu. Sehingga saudaraku, pada satu waktu dia datang ke kantor putranya yang bernama Bramwell Booth, saudara-saudaraku, dan Mayor John ini dimana bekerja bersama-sama dengan dia. Lalu saudara-saudaraku, William Booth mulai mempunyai sebuah konsep penting dalam pelayanan persembahan ini, saudara-saudaraku. Maka dia mulai menetapkan tentang penyangkalan diri terhadap pengeluaran selama 1 minggu, gitu. Tidak setahun, tapi 1 minggu, saudara-saudaraku, lalu menyumbangkan uang-uang yang disisihkan selama 1 minggu itu bagi pelayanan Bala Keselamatan. Sehingga saudara-saudara sekalian, muncullah istilah yang namanya persembahan seminggu sangkal diri. Sehingga pada pertama sekali persembahan seminggu sangkal diri ini diberikan saudara-saudara sekalian, ya, di sebuah negara yang bernama Inggris, di mana William Booth ada pada waktu itu, saudara-saudaraku. Maka pada waktu itu terkumpullah uang sebesar 4.820 pound sterling, atau dirupiahkan sebesar 91.580.000 rupiah. Dan itulah mulai berkembang, saudara-saudaraku, sehingga pada sampai hari ini Bala Keselamatan melaksanakan namanya persembahan seminggu sangkal diri. Gunanya, saya katakan sekali lagi, adalah untuk membantu pelayan Bala Keselamatan, membantu orang-orang di dunia lain, di belahan dunia lain yang membutuhkan pertolongan-pertolongan dari negara-negara yang bisa memberikan itu. Nah, berkat oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan pelayanan kasih. Pelayanan kasih, saudara-saudara sekalian. Apa sih pelayanan kasih itu? Kalau kita belajar tentang pelayanan kasih, saudara-saudaraku, maka pelayanan kasih itu adalah salah satu konsep di dalam Alkitab. Itu udah pasti, seperti kita bacakan tadi. Yang sebenarnya melihat konsep ini, pelayanan kasih ini sangat sederhana sekali. Pelayanan kasih itu kan sangat sederhana, saudara-saudaraku, tapi sebenarnya pelayanan kasih itu sangat sulit untuk dilakukan oleh umat-umat Kristen. Orang-orang percaya sangat sulit melaksanakan pelayanan kasih tersebut. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Kesulitan-kesulitan yang dialami, saudara-saudaraku, disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang benar mengenai pelayanan kasih, gitu loh. Gak memahami dengan benar, sehingga pelayanan kasih itu dilakukan ataupun tidak dilakukan, itu tidak akan membawa dampak apapun dalam kehidupan kekristenan. Ini konsep berpikirnya, gitu.
Jadi pelayanan kasih itu nggak semua gereja melakukan pelayanan kasih gitu loh. Nggak semua gereja balas tamu melakukan pelayanan kasih seperti itu. Karena apa? Karena memang dia melihat bahwa pemahaman tentang pelayanan kasih itu belum begitu mengikat dalam hidup kita. Karena ya kalau saya lakukan pun ya saya lakukan nggak dampak apa-apa. Nggak saya lakukan pun nggak dampak apa-apa bagi pekerjaan saya. Dan itu konsep berpikir yang salah. Dan itu yang terjadi saudara-saudaraku pada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kalau saudara membaca pada pasal 8 dan 9, maka saudara-saudaraku sebenarnya pada bagian-bagian ini Rasul Paulus sebenarnya hendak mengingatkan kembali kepada jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka terlibat kembali dalam namanya pelayanan kasih yang tertunda. Ya kan? Ya. Dan kasih yang tertunda saudara-saudara sekalian. Kalau saudara baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 16 sampai 4, saudara membaca pada bagian itu bagaimana Paulus sebenarnya sedang mengajak jemaat-jemaat Korintus untuk ikut serta dalam pengumpulan dana. Pengumpulan persembahan untuk menolong siapa? Orang-orang Yahudi Kristen di Yerusalem. Yang pada waktu itu saudara-saudara sekalian mereka mengalami bencana kelaparan sehingga membuat mereka menjadi miskin. Tetapi saudara berkata oleh Tuhan, itu sudah diidekan oleh Paulus dengan jemaat-jemaat di Korintus setelah menyetujuinya beberapa waktu yang lalu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah lewat setahun saudara-saudaraku atau lebih, maka niat ini, maka pelayanan kasih ini tidak terlaksana. Dia tertunda saudara-saudara sekalian. Ya kan? Dia tertunda. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 8 ayat 10, itu Paulus katakan di situ. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berbeda bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Tapi nggak jalan-jalan, nggak terjadi, saudaraku, tertunda. Artinya saudara-saudaraku, mereka melihat bahwa pelayanan kasih ini bukan sesuatu yang penting. Gak berdampak, mau dikasih nggak dikasih, mau dibuat nggak dibuat ya nggak masalah, nggak berdampak sehingga tertunda yang dilakukan oleh orang-orang Korintus pada waktu itu. Nah Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, mari kita coba belajar hari ini bagaimana kita bisa memaknai tentang pelayanan kasih. Bagaimana kita bisa memaknai pelayanan kasih? Yang pertama saudara-saudara sekalian, memaknai pelayanan kasih yang pertama saya katakan bahwa pelayanan kasih adalah sebuah pelayanan yang berdampak. Ya. Pelayanan kasih itulah sebuah pelayanan yang berdampak. Ayat yang 2 dibilang gini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, pelayanan yang berdampak artinya adalah pelayanan yang menghasilkan sebuah perubahan. Gitu loh. Pelayanan berdampak adalah sebuah pelayanan yang mengalami yang namanya transformasi pelayanan. Ini namanya pelayanan berdampak saudara-saudara sekalian. Kalau saudara membaca 2 Korintus 8 ini, maka kita melihat saudara-saudara sekalian, Paulus mengambil sebuah contoh jemaat di Makedonia kepada orang Korintus, gitu loh. Ya kan? Dia sebenarnya bicara kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia mengambil sebuah contoh umat gereja atau umat-umat yang ada di Makedonia. Kalau saudara baca kisah itu saudara-saudara kalian, itu teman-teman percaya di Makedonia. Kita belajar yang kedua tadi, di dalam keterbatasannya, di dalam kekurangannya, yang Alkitab katakan mereka itu sangat miskin. Gitu loh. Sangat miskin. Bukan miskin. Tetapi yang 2 bilang tadi sangat miskin saudara-saudaraku. Saya nggak bisa gambarkan bagaimana sulitnya itu. Mungkin miskin itu dia makannya mungkin sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Tapi sangat miskin. Mungkin kadang-kadang dia nggak makan. Mungkin dia makannya 1 hari 1 kali gitu loh. Dan sangat miskin. Sudah sangat miskin saudara-saudara sekalian, mereka juga dikatakan hidup dalam yang namanya sebuah penderitaan. Gitu loh. Ini udah miskin, menderita lagi gitu loh. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ini hidupnya berat saudara sekalian. Tetapi saudara melihat apa yang terjadi di dalam kondisi yang sangat miskin dan penuh penderitaan itu saudara-saudaraku. Maka orang-orang di Makedonia, jemaat-jemaat orang di Makedonia tidak membuat hidup mereka, tidak membuat iman mereka menjadi miskin gitu loh. Kadang-kadang kan kita gitu, udah miskin tapi kadang-kadang kita membuat iman kita jadi miskin gitu loh. Ya udahlah saya miskin nggak bisa buat apa-apa, ya sudahlah saya nih terbatas, udahlah nggak bisa buat apa-apa, ya udah gini ya gitu. Kita diintimidasi oleh kemiskinan itu.
Kita diintimidasi oleh keterbatasan itu, saudara-saudara sekalian. Tapi orang-orang di Makedonia, jemaat-jemaat di Makedonia, mereka tidak terintimidasi karena keterbatasan itu. Kalau saudara membaca kisah ini, di dalam keterbatasan mereka secara keuangan, dalam keterbatasan mereka karena penderitaan, maka kita bilang apa? Mereka dapat melakukan pelayanan yang berdampak. Ya kan? Pelayanan yang berdampak lewat pemberian mereka bagi orang-orang percaya Yahudi di Yerusalem yang saya katakan tadi, mengalami bencana kelaparan yang mengakibatkan mereka menjadi miskin. Saudara berkat oleh Tuhan, saudara bisa melihat bahwa pelayanan yang berdampak yang dilakukan orang-orang Makedonia ini, maka dia telah memberikan yang namanya perubahan bagi kehidupan orang-orang percaya Yahudi yang ada di Yerusalem. Ini menarik saudara-saudara sekalian. Saya mau gambarkan kepada kita bahwa orang-orang percaya di Makedonia telah menjadi orang-orang percaya yang mengalami transformasi, perubahan pola pikir. Ya kan? Transformasi pola pikir, perubahan pola pikir bahwa keterbatasan, bahwa kekurangan tidak pernah akan menghalangi mereka untuk melakukan pelayanan kasih. Ini ditransformasi pikirannya saudara-saudara sekalian. Kemiskinan yang dialami oleh mereka bukanlah menghalangi mereka untuk memberikan persembahan, memberikan bantuan kepada orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena memberi itu bicara tentang hati. Memberi bicara tentang keinginan hati. Memberi bukan bicara tentang jumlah atau materi. Ini menjadi konsep yang penting. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa? Engkau mengerti mana kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah itu dengan baik. Orang-orang di Makedonia cuma melihat bahwa mereka ditransformasi konsep berpikirnya. Sehingga mereka melakukan apa yang dilakukan yang berkenan kepada Allah. Mereka mengerti kemauan Allah dan mereka menjadi jemaat yang berdampak bagi orang lain. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita sampaikan hari dan belajar dari pemahaman ini? Mari belajar dari orang-orang percaya Makedonia. Yang saya katakan tadi menegaskan kepada kita bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak memberi kepada pelayanan Tuhan. Gak ada alasan saudara-saudara sekalian. Orang-orang percaya di Makedonia mau memberi. Mereka mau membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka tidak takut miskin saudara-saudaraku. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Allah sanggup untuk memberkati hidup mereka. Ini menjadi konsep yang benar saudara-saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 8 bilang gini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ayat 8. Allah sanggup. Jadi belajar daripada bagian ini saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita bilang, waduh saya gak bisa kasih memberikan persembahan saya, kenapa? Aduh hidup saya juga susah. Kita bisa makan 3 kali sehari saudara sekalian. Kita masih bisa menikmati segala macam kesenangan hidup ini. Kita bisa masih makan McD. Kita bisa makan Kentucky. Kita masih bisa makan pizza. Kita bisa masih makan yang enak-enak. Orang-orang di Makedonia yang dikatakan sangat miskin, gak bisa makan apa-apa. Tapi mereka bisa memberi bantuan, mendukung pelayanan lewat persembahan mereka. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, persembahan bukan bicara materi, bukan bicara jumlah, tapi bagaimana hatimu mau memberi kepada Tuhan. Dan orang-orang Makedonia lakukan itu karena apa? Ada Allah yang sanggup untuk memberkati hidup mereka. Saya mau bilang hari ini belajar untuk melihat konteks Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita yang mulai mengecilkan berkat Allah atas hidup kita. Kadang-kadang kita yang mulai mengatakan bahwa Allah gak mampu, Allah gak sanggup. Seolah-olah kita mulai mengerti dan memahami pemikiran Allah. Tapi saya mau katakan hari ini orang-orang di Korintus belajar, orang-orang di Makedonia belajar bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sanggup. Saya mau bilang hari ini waktu engkau mau memberikan hidup bagi pelayanan, engkau mau memberikan apapun bagi pekerjaan Tuhan, saya mau katakan engkau gak akan miskin. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah sanggup untuk memelihara kehidupan kita.
Belajar saudara-saudaraku. Sebagai gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga menjadi gereja yang bertransformasi. Kita menjadi gereja orang percaya yang mengalami perubahan-perubahan dalam pola pikir kita. Ini menjadi penting. Cara berpikir kita harus diubahkan, saudara-saudara sekalian. Harus diubahkan. Sehingga apa? Sehingga nggak ada alasan-alasan untuk kita tidak bisa mendukung pelayanan Tuhan. Gak ada alasan kita tidak memberi kepada Tuhan. Kita harus berpikir dan merubah konsep ini, saudara-saudara sekalian. Kita harus punya cara berpikir yang benar, yang berubah dalam merespon setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap kesulitan, ya kan, dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Dan kita harus belajar untuk melihat, saudara-saudara sekalian, bahwa kita harus mengalami perubahan-perubahan penting atas hidup kita. Tapi kan ini kan kebalikannya. Kegagalan-kegagalan kita, saudara-saudaraku, adalah apa? Begitu lamanya kita orang percaya kepada Tuhan, tapi masalahnya adalah kita tidak mengalami perubahan. Kita nggak mengalami transformasi ke arah yang lebih baik. Kita tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam iman kita. Kita nggak mengalami perubahan yang lebih baik dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berdampak sebagai orang yang hidup yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah hidup kita menjadi hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang terjadi, saudara sekalian. Mari belajar dari kehidupan jemaat di Makedonia. Waktu mereka bicara pelayanan kasih, maka pelayanan kasih itu adalah sebuah pelayanan yang harus berdampak. Dan kita mau belajar hari ini sebagai gereja Tuhan, maka kita juga harus menjadi gereja yang berdampak bagi orang lain. Kemarin bicara sama Bapak SMK, pandang saya Pak. Nah, pandang saya. Kita punya rencana, saudara-saudaraku, untuk memberi pelayanan kasih Pak ya. Udah bicara sama GPS ini, memberi makan pada hari Minggu kepada semua jemaat, kepada semua jemaat-jemaat. Saya nggak tahu kapan terjadi Pak. Iya toh? Dia bilang tiap minggu Mayor. Saya bilang jangan dulu Pak, sebulan sekali. Kita cari minggu berkah gitu ya kan. Minggu berkah. Jadi kita akan siapin makanan, masakan, saudaraku, orang datang, jemaat dikasih makanan dan sebagainya. Harus berdampak. Gereja harus mengalami transformasi. Bukan hanya bicara gedung, ada perubahan. Lantai 2 udah mau jadi Pak, ada perubahannya. Tapi bukan masalah gedung, tapi gereja hidup kita, diri kita harus berubah konsep berpikirnya. Bagaimana saya beribadah, bagaimana saya melayani, bagaimana saya jadi Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah hidup saya begini-begini aja? Ya salah. Kalau sebagai orang Kristen maka tidak ada perubahan, transformasi, iman yang semakin bertumbuh. Kalau imannya cuma stagnan, tidak ada progresif dari sebuah iman, saudara sedang kalah dan salah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari belajar untuk hal ini. Pelayanan kasih itu pelayanan yang berdampak. Yang kedua, apa itu pelayanan kasih? Ayat 4 dan 5 saudara bisa baca di situ. Pelayanan kasih itu adalah sebuah pelayanan yang harus didasari Kristus. Fondasinya harus Yesus. Iya toh? Bukan opsi pemimpin. Fondasinya bukan William Booth, bukan. Fondasinya bukan orang yang berduit, bukan. Jadi pelayanan kasih itu harus fondasinya, dasarnya harus Kristus. Coba saudara dalam pada ayat yang pertama. Dalam ayat pertama, saudara-saudaraku, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat-jemaat di Korintus tentang dikatakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dibilang gitu kan? Dianugerahkan atau diberikan oleh Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia dianugerahkan itu oleh Allah adalah pelayanan kasih, gitu loh. Jadi semua orang di Makedonia yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya kan, pelayanan kasih kepada mereka. Kenapa saudaraku? Karena memang kalau kita bicara kasih karunia dalam bahasa aslinya dikatakan karis. Jadi kasih karunia itu anugerah. Kasih karunia itu pemberian. Kasih karunia itu kemurahan hati. Sehingga saudara-saudaraku ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pelayanan kasih itu adalah merupakan pemberian atau kemurahan hati Allah kepada kita. Ingat itu. Jadi bukan karena kita punya uang,
Bukan karena kita punya ide yang cemerlang, tidak. Bukan karena kita pemimpin gereja yang hebat, tidak. Tapi pelayanan kasih itu adalah pemberian kemurahan hati Allah kepada kita. Karena itu, karena dia pemberian, karena dia kemurahan hati, maka perlu bagi kita untuk melakukan pelayanan kasih itu dengan landasan atau dasar Kristus. Gitu loh. Harus dasarnya Kristus. Kalau dasarnya Kristus, maka dia harus mempunyai motivasi dan tujuan yang benar dalam melakukan pelayanan kasih. Itu harus jelas, motivasinya jelas. Orang-orang yang melayani dengan dasar Kristus, maka dia harus punya motivasi yang jelas. Gak abu-abu, saudaraku. Jadi motivasinya harus jelas. Bukan mencari popularitas, wah supaya hebat, supaya terkenal. Bukan mencari kehebatan, bukan mencari pujian, atau supaya saya perlu pelayanan kasih lah supaya saya diberkati. Salah. Gak bisa begitu, salah saudara sekalian. Ya kan? Kalau kita belajar jemaat-jemaat di Makedonia, saudara-saudaraku, maka jemaat-jemaat Makedonia ini adalah merupakan jemaat yang dapat menjadi teladan sebenarnya. Teladan bagi orang-orang percaya dalam melakukan pelayanan. Saya belajar jemaat di Makedonia. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena mereka menjadi teladan. Karena mereka tidak hanya melayani, tetapi juga saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang Makedonia yang sangat miskin, yang penuh dengan penderitaan. Tapi juga mereka adalah orang percaya yang mengenal benar siapa Yesus yang mereka layani. Ini kekuatannya. Mereka mengenal siapa Yesus yang mereka layani. Pada waktu mereka mengenal siapa Yesus mereka layani, saudara-saudaraku, itu membentuk apa? Membentuk motivasi yang benar dalam melakukan pelayanan. Jadi saya mau katakan, kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, motivasi kita salah melayani. Suka-suka kita aja, jadi kita belajar pada bagian itu. Ya kan? Nah, coba kita ayat keempat, coba Yaslin. Kita lihat motivasi itu. Dengan keran sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara kali keempat itu saudara sekalian. So kita lihat apa motivasinya. Dikatakan kerelaan. Jadi mereka mengenal Yesus dengan benar karena apa? Mereka punya motivasi kerelaan. Keikhlasan. Keikhlasan dikatakan apa? Mereka meminta dan mendesak. Saudara bisa bayangkan itu. Kalau kita ya kita nggak pernah minta lah, ya nggak. Syukur-syukur lah nggak dikasih pelayanan, waduh sudah lah nggak apa-apa bisa kerja kemana-mana sebagainya kan gitu ya. Ini enggak. Saudara bisa bayangkan punya kerelaan sendiri dan mereka minta, mereka mendesak atau dikatakan sedikit memaksa. Untuk mereka dapat mengambil pelayanan yang kudus, yaitu apa? Membantu memberi bagi orang-orang percaya Yahudi yang sedang susah di Yerusalem. Ya kan? Jadi artinya saudara-saudara sekalian, mereka yang meminta. Mereka minta kesempatan beri bantuan, jadi bukan karena dipaksa, ya toh? Bukan karena paksaan dari Paulus. Ini motivasi yang harus kita lakukan, saudara sekalian. Punya kerelaan. Nggak perlu disuruh-suruh punya kerelaan, dia jalan aja. Itu kerelaan. Saya siapin khotbah ini saudara-saudara sekalian. Tadi pagi kemarin saya diuji lagi. Saya bangun, saya pikir saya bangun lah, saya mau persiapan jam 3:30 gitu ya. Saya bangun 3:30, antar lagi ada jam 4 gitu. Saya mau buka-buka Alkitab gitu. Saya keluar, waduh, saya lihat belum bangun semua. Saya lihat saya udah disiapin air untuk minum tiap pagi di atas kompor, saudara sekalian. Lalu saya pasang kompornya kecil, lalu saya masukkan tehnya. Lalu setelah itu saya menyapu halaman, saya siram-siram bunga, saya siram gang gereja, lalu saya pel. Setelah itu sudah berkata oleh Tuhan, dalam hati saya bilang, Win, pelayanan kasih, kerelaan, keikhlasan. Ya
saya kerja aja saudara sekalian. Saya beres-beresin semua saudara-saudaraku, lalu saya suang air minum yang saya masak, lalu saya angkat gelas ke depan, lalu saya angkat minuman ke depan ini, lalu siapkan di meja itu. Lalu saya bersihin sedikit meja di ruang makan, dan saya mulai sapu, lalu saya mandi. Setelah saya mandi, saya datang ke gereja jam 5:10, saya pasang semuanya AC dan sebagainya gereja, saya siapin, lalu saya ke kantor, itu saya persiapan. Lelah juga kadang-kadang saudara sekalian. Konsep berpikir saya adalah bahwa saya harus persiapan lagi nih, baca-baca yang saya siapkan kemarin, pagi-pagi bangun, tapi nggak bisa. Karena saya harus mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan harus saya selesaikan saudara-saudara sekalian. Saya bangun lebih awal dan mengerjakan itu. Saya pikir ya udah, saya sambil nyapu, saya pel sana, saya pel sini, saya sapu halaman. Dalam konteks berpikir saya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan dan keikhlasan. Pelayanan kasih. Dan ini menjadi penting bagi kita, sebuah kerelaan. Dan ini yang mau Tuhan tanamkan bagi saudara dan saya. Gitu. Sebagai prajurit bala keselamatan, sebagai orang yang mau jadi ofisir bala keselamatan, sebagai ofisir bala keselamatan, maka hati yang rela untuk melayani itu menjadi penting. Bukan karena kita nggak diberikan tunjangan dalam melayani gitu ya. Jadi singer WL nggak pernah Pak, SMK ada gaji bulanannya, nggak ada tuh. Paling akhir tahun ya mudah-mudahan dibelikan uniform baju putih ya beres lah ya kan. Ya batik syukur-syukur Pak ya kan. Tahun ini Pak batik kayaknya ya kan. Ya kan? Bukan berarti lalu kita sembarangan gitu. Nggak bisa. Mari kita belajar untuk sebuah kerelaan. Gitu. Saya capek. Kemarin badan saya sakit semua, tapi pagi-pagi saya bangun, ya udah, belum ada yang mau mengerjakan, saya kerjakan semua ini. Saya kerjakan sampai jam 6, saya kerjakan semua sampai gereja, semua saya kerjakan. Kita bicara tentang sebuah pelayanan. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka ada sebuah kerelaan dalam hidupmu mau melayani Tuhan. Mau memberikan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Karena apa? Ayat 12 bilang apa dalam 2 Korintus 8 ayat 12, bukan 12 Jesslyn. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini bicara kerelaan. Jadi saya katakan pada awal tadi, waktu engkau memberi bukan bicara berapa banyak jumlah yang kamu beri, tapi bicara hatimu, apa yang ada padamu. Jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau engkau nggak rela melayani, engkau bersungut-sungut melayani, engkau sungguh-sungguh main musik, engkau sungguh-sungguh melayani jadi BL, jadi singers, saya mau katakan engkau pelayananmu tidak pernah diterima oleh Tuhan. Jangan bangga dulu jadi pelayan. Nggak diterima. Karena pelayanan diterima, pemberian yang diterima itu adalah pemberian pelayanan yang didasari motivasi sebuah kerelaan. Tapi kadang katakan kalau pemberian berdasarkan tidak ada padamu, maka jangan kau memberikan. Ya kan? Tapi saya percaya, masa kita nggak punya apa-apa sih? Ya, pasti kan ada. Jadi motivasi ini yang dimiliki oleh orang di Makedonia. Sangat miskin. Sangat miskin, punya persoalan. Tapi hati yang rela untuk memberi. Bukan jumlah yang banyak. Tapi apa yang ada pada mereka dia beri. Dan itulah pemberian yang diterima oleh Allah. Motivasinya jelas. Ayat 5, coba lihat 5. Pelayanan didasari Kristus. Didasari Kristus adalah orang mengenal Tuhan dengan benar. Maka pasti ia mau berkorban. Jadi motivasinya pengorbanan. Berkorban. Jadi pelayanan dasari Kristus, saudaraku, orang-orang yang mengenal Yesus dengan benar, maka dia pasti mau berkorban. Dia tidak membuat kalkulasi atau perhitungan untuk memberi kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Saya coba pikir gini, kalaupun orang-orang di Makedonia memberi sedikit, apa masalahnya? Enggak ada masalahnya. Kalaupun
orang-orang di Makedonia tidak memberi, tidak ada masalah apa-apa. Sebab apa? Mereka sangat miskin. Mereka mengalami penderitaan. Dan saya percaya Paulus maupun Titus sangat memahami itu. Sehingga saya katakan tadi, mereka meminta dan mendesak kepada Paulus dan Titus untuk membantu. Kenapa? Ini hamba-hamba Rasul ini ngerti kamu susah kamu sangat miskin loh. Kamu punya tangan pergumulan. Gak dipaksakan untuk memberi. Tapi mereka kaget. Kagetnya apa? Mereka dikatakan memberi lebih banyak. Daripada Paulus bilang apa yang saya harapkan, kata Paulus. Jadi Paulus bilang ya kalau kamu memberi pada dia 100.000 lah. Tapi mereka 1 juta misalnya seperti itu. Memberi lebih banyak saudara sekalian. Memberi lebih banyak artinya apa? Mereka mau berkorban. Mereka mau berkorban. Mereka nggak membuat kalkulasi atau untung rugi saudara-saudaraku. Sebab apa? Sebab mereka mengenal Yesus dengan benar. Ayat 5 bilang apa? Bagian B. Mereka pertama-tama dikatakan memberikan diri mereka kepada Allah. Jadi artinya apa saudaraku? Mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan mempersembahkan apa yang menjadi milik mereka bagi pelayanan Tuhan. Ini hierarkinya. Jadi orang-orang Makedonia itu dikatakan pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Mengikut Tuhan, percaya kepada Allah, mengenal Allah dengan benar. Kemudian apa? Setelah mereka memberi mereka kepada Allah, lalu kemudian apa? Mereka mempersembahkan apa yang menjadi milik mereka kepada pelayanan-pelayanan Tuhan. Itu kan dicatat oleh Paulus ya. Dalam Roma 12 ayat 1 dibilang apa? Itu jelas ya. Saudara-saudara demi kemuliaan Allah, aku berkata kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi orang di Makedonia benar-benar mengenal Yesus dengan benar. Mereka pertama-tama mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Lalu mereka mempersembahkan apa yang menjadi milik mereka kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan-pelayanan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang begini, motivasi yang benar dalam pelayanan akan menunjukkan kalau kita adalah orang-orang percaya yang mengenal Yesus dengan benar. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka dialah orang-orang yang tidak melakukan pelayanan dengan benar. Diperlukan kerelaan dan pengorbanan, keikhlasan dalam melayani Tuhan. Mari belajar untuk saudara-saudara sekalian. Diperlukan namanya pengorbanan dan kerelaan dalam melakukan pelayanan-pelayanan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat 12. Dibilang gini, 2 Korintus 9 ayat 12. Apa itu pelayanan kasih? Sebab pelayanan kasih yang misi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dalam Alkitab terjemahan lain dibilang gini, pelayanan yang kamu lakukan itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga merupakan ungkapan syukur yang melimpah kepada Allah. Itu bahasa lainnya. Pelayanan yang kamu lakukan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga merupakan ungkapan syukur yang melimpah kepada Allah. Saya baca ini, saya coba pahami artinya apa. Saya mau bilang ini saudara sekalian, pelayanan itu merupakan otoritas, otoritas Allah. Pelayanan itu kewenangan Allah. Otoritas kewenangan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ingat itu. Kalau kita melayani, itu otoritas Allah. Kewenangan Allah bagi kita. Karena dia kewenangan dan otoritas Allah saudara-saudara sekalian, maka kita harus melayani Tuhan dengan benar. Bukan sakarep kita. Bukan sak mau-mau kita. Iya kan? Bukan merasa kita, oh saya dibutuhkan. Enggak. Ini otoritas. Ini wewenang Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita mau melayani saudara-saudara sekalian, maka kita harus melayani Tuhan. Jadi enggak sakarep kita. Kita mau datang, kita punya jadwal, kita mau hadir, mau enggak, suka-suka kita. Enggak bisa. Gitu loh. Kenapa Yesus memilih 12 orang muridnya?
12 pun nggak semua yang mau sungguh melayani. Karena apa? Banyak orang yang mau tapi nggak punya kesungguhan melayani. Jadi kalau kita melayani jangan sekarang kita, oh kita mau datang, oh kita punya jadwal, oh saya nggak bisa datang karena ini nggak bisa, saudara sekalian, nggak bisa. Ingat, ini otoritas Allah. Melayani itu otoritas Allah, merupakan otoritas Allah bagi kita. Sehingga saat kita melayani, maka itu adalah merupakan sebuah ungkapan syukur yang kita berikan kepada Allah. Kenapa punya syukur? Karena ketidaklayakan kita untuk melayani. Siapa sih lo dan saya? Siapa lo dan gua? Siapa kita yang bisa melayani Allah? Layak gak kita? Gak layak. Maka itu harus kita melayani Tuhan. Kita melayani dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ketidaklayakan kita Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Di tengah keterbatasan kekurangan kita pun bisa melayani Tuhan. Dan ini yang mau saya katakan, inilah yang disebut dengan ungkapan syukur. Jadi kalau kita masih berikan pelayanan, terima, kan itu otoritas Allah. Tapi kan kita enggak, waduh, mau kasih jadwal, waduh jangan layani. Oh saya begini, saya kadang-kadang bingung gitu loh. Saudara bukan melayani saya, enggak. Enggak saudara sekalian. Bukan saya yang seorang layani. Waktu kita sedang memimpin ibadah, saya sedang berkhotbah, jadi WL, main musik dan sebagainya, bawa persembahan apapun, mengatur gereja ini dengan baik. Ini otoritas pelayanan kita lakukan. Karena dia itu otoritas, kewenangan Allah yang berikan pelayanan bagi kita, saudaraku. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan pelayanan itu dengan sukacita. Itu penting. Ayat 2 bilang, selagi dicobai, ayat yang kedua, dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wah, saya ini gila nih sebagian. Ya kan? Saudara bisa bayangkan, pelayanan itu kerja dengan sukacita, apapun keadaan kita. Orang-orang di Makedonia katakan meluap sukacitanya. Ini sulit loh. Makan aja nggak tahu masih bisa makan atau nggak bisa makan. Tapi sukacita meluap. Karena apa? Karena bisa melayani Tuhan. Jadi harus sukacita. Jangan saudara punya bagian pelayanan mukanya jelek. Datang-datang latihan muka udah. Wow. Dalam hati saya ini datang melayani saya tuh melayani Tuhan gitu. Kok suruh datang melayani Tuhan harus sukacita face-nya. Gimana ya? Senyum kan kayak Brian tuh senyum ya Brian kan? Ya kan? Harus senyum. Ini datang muka udah becet atau karena macet atau karena punya persoalan di rumah atau karena punya persoalan di pekerjaan, datang. Siapa lu? Gak bisa. Kita sedang melayani Tuhan yang punya otoritas, yang punya kewenangan, maka kita harus melayani dengan sukacita. Apapun keadaan kita, saya katakan tadi, orang-orang di Makedonia punya penderitaan, punya persoalan, punya beban, sangat miskin, belum bisa makan, tapi meluap dengan sukacita karena apa? Ada kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Mari belajar saudara-saudara sekalian. Keterbatasan tidak membuat kita untuk tidak bisa melayani Tuhan. Saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu tua yang bernama Maria. Pada waktu Bala Keselamatan melakukan pelayanan di sebuah daerah di bagian timur Afrika Selatan, saudara-saudara sekalian. Ada seorang wanita bernama Maria. Wanita janda setengah tua. Wanita janda tua tapi punya penyakitnya setengah buta. Mungkin dia kena sakit katarak kali saudara-saudara kalian. Lalu pas sama main di sana saudara-saudara sekalian. Lalu pada satu waktu Maria ini datang kepada seorang petani setempat. Dia bilang kepada petani ini, "Pak, bisa tolong saya? Bolehkah saya bekerja mencangkul jagung di ladang Bapak selama 7 hari?" Saudara berkata oleh Tuhan, sebenarnya bapak petani ini sangat berat memberikannya. Karena apa? Dia udah tua, lalu penglihatannya kurang bagus, ya kan? Lalu dia janda. Tetapi saudaraku, semangatnya Ibu Maria ini membuat hati bapak ini tersentuh. Tersentuh saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya dia setuju dan memberikan kesempatan kepada Ibu Maria ini untuk bekerja.
Selama seminggu saudara-saudaraku dia bekerja, gaji yang diberikan kepada Ibu Maria ini sama dengan setiap pekerja-pekerja gadis desa pada waktu itu yang bekerja dengan gaji yang sama. Lalu saudara-saudaraku, pada kebaktian minggu selanjutnya, pada waktu itu saudara-saudaraku dipimpin oleh seorang opsir bala keselamatan, lalu mengundang jemaat-jemaat untuk membawa amplop persembahan seminggu sangkal diri mereka di depan di altar ini, saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang terjadi? Maria dengan kebutaannya, dengan tua renta, dengan dituntun seorang gadis muda, saudara-saudaraku, dia berjalan ke depan, dia berjalan ke altar, membawa amplop yang berisi gaji 1 minggu yang diterimanya. Lalu diberikannya di mezbah di mana disiapkan. Dia berlutut dan mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhan. Dia bilang ini doanya, Tuhan Yesus, terimalah persembahanku. Saya berharap lebih, tapi hanya ini yang saya miliki. Kiranya persembahan yang saya berikan ini dapat menolong mereka, memberikan terang kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dari saya. So bisa bayangkan, dia kerja 1 minggu, dia buta, dia tua, dan dia janda. Tapi doanya kepada Tuhan, saya bisa memberikan persembahan ini karena saya bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dari saya. Berkata oleh Tuhan, jangan kita merasa paling susah dalam hidup ini. Saya bisa membaca kisah Ibu Maria. Saya melihat gambaran tentang orang-orang di Makedonia dalam kesusahannya, maka mereka bisa memberi bagi pelayanan Tuhan. Jadilah orang-orang yang melakukan pelayanan kasih, punya kerelaan, bersyukur, harus mendasar Kristus, dan saudara harus benar-benar menjadi pelayan-pelayan yang berdampak bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Ini kan pujian ini, saudara-saudara sekalian, dan saya beri kesempatan kita untuk berdoa hari ini. Berdoa kepada Tuhan untuk membawa hidup kita kepada Tuhan. Mengintrospeksi diri kita lah dalam sebuah pelayanan Tuhan beri bagi kita. Punya kerelaan enggak? Punya motivasi yang benar? Pengorbanan atau tidak? Kalau sampai hari kita masih membuat kalkulasi perhitungan dengan Tuhan, maka kita harus mulai merenungkan perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Satu waktu saya melayani di sebuah tempat. Pada waktu saya belum menjadi pemimpin sebuah rumah sakit yang besar. Saya menjadi seorang kepala personalia. Satu kali waktu ada beberapa pasien-pasien yang gak bisa membayarnya. Lalu datang dengan saya. Dia bilang gini, wah ini rumah sakit katanya pelayanan kasih. Kok saya nggak bisa bayar, kok diminta bayaran juga? Lalu saya terangkan, pelayanan kasih bukan berarti semua dimaukan. Saya terangkan dengan jelas. Saya berhadapan dengan dinas tenaga kerja berkali-kali. Saya harus sidang dengan tenaga kerja karena beberapa karyawan-karyawan yang melaporkan saya jalanin, saya hadapi, saudara. Saya terangkan tentang pelayanan kasih rumah sakit. Dan saya bisa melihat bagaimana pelayanan dilakukan dengan sebuah kerelaan, dengan sebuah pengorbanan. Maka Allah pasti akan memberkati. Mari saudara-saudara sekalian, dengan pujian ini, saya mau kita hari ini mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan? Bagaimana pemberian kita kepada Tuhan? Mari renungkan itu, saudara-saudara sekalian. Ku menyembah dalam tulus hadirat-Mu. Apakah pelayanan kita benar-benar bersuka cita? Atau pelayanan kita hanya karena sesuatu hal yang kita harus datang melayani? Ingat, pelayanan itu otoritas Allah bagi hidup kita, saudara-saudara sekalian.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Hidup ini begitu cepat, punya tantangan dan pergumulan, punya salib masing-masing. Dan mari kita belajar untuk melihat hal ini, saudara-saudara sekalian. Ada bangku anugerah untuk kita berdoa. Saya mau ajak kita menyanyi bala keselamatan nomor 258. Kemarin ibadat tebusan saya nyanyikan pujian ini, saudara sekalian. Saya katakan dalam pujian ini pujian ibu saya. Waktu dia mengalami penderitaan, tantangan yang begitu berat, sukacita terus melimpah. Nyanyian ini sangat saya senang, karena waktu ibu saya punya persoalan yang berat, dia ajak kita menyanyikan lagu ini. Ada tempat bangku anugerah untuk kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa hari ini, punya beban, punya salib, apakah itu pekerjaan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu tantangan, mari kita belajar untuk melihat bahwa Yesus sudah melewati masa-masa itu. Renungkanlah perjalanan Yesus yang penuh kerelaan memikul salibnya hanya untuk saudara dan saya. Apa yang patut kita berikan untuk Tuhan? Kalau melayani pun kita masih sesuka hati kita. Kalau melayani kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau memberi pun kita masih hitungan sama Tuhan. Apa kurban yang mau kita beri bagi Tuhan? Ya kan pujian ini, saudara-saudara sekalian. Kalau yang mau berdoa di bangku anugerah, berdoalah di tempat dudukmu atau berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Pada suatu hari di jalan kulihat seorang musafir, bahunya lihat Yesus. Dia penuh dengan rela, dia tertindih oleh beban semua salib dosa saudara dan saya, tapi dia angkat salib itu. Salibmu dan hidup, ku dengarkan, ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanmu, kurban yang murahan? Jangan, saudara sekalian, jangan yang murahan, karena Yesus sudah memberi semuanya. Yang kedua, seruku Tuhan Yesus dan Ia sebutkan juga namaku Tuhan, kan juga namaku. Aku tunduk, aku mau mencium tanganmu Tuhan. Tangannya terluka hanya karena saudara dan saya. Mari angkat bebanmu, angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut aku dengar Tuhan. Dengan suaranya lembut, patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri Tuhan. Biarlah ku pikul salibku, biarlah ku pikul salibku,
Amin. Mari jalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau dulu tinggalkan dan takut, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan pelayanan yang sungguh, pengorbanan, kerelaan. Mari saudara sekalian, angkat salibmu dariku. Aku dengar Tuhan. Amin. Amin. Ayat keempat katakan demikian, ku mau pikul salib dengan setia. Tuhan butuh pengorbanan, kesetiaan dari saudara dan saya. Tuhan butuh kerelaan hingga mendapat mahkota. Kalau hari ini kau sedang punya air mata karena persoalan, kau punya air mata karena sakit penyakit, karena kau punya air mata karena penderitaan, waktu engkau setia, maka Tuhan kelak menghapuskan air matamu. Kalau kita sedang susah di dunia ini, waktu kita setia, maka kita akan hidup senang dengan Tuhan di sorga. Tekan kurnya saudara sekalian. Kalau mau bangku anugerah silakan, ingin berdiri silakan. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Angkat salibmu. Angkat salibmu dan itu. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Ingin ke bangku anugerah silakan, ingin berdiri silakan, dan saya akan berdoa. Padukan bantu murah saja sedang sekali lagi katakan sama-sama, angkat salibmu. Kami yang datang di bangku anugerah dengan segala permohonan kami dalam doa-doa kami Tuhan, Engkau yang mengenal air mata yang keluar Tuhan, maka Engkau akan menghapuskan itu kelak. Waktu kami susah dan kami setia, maka Engkau akan membuat kami menjadi orang yang senang bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Yesus. Setiap doa yang dinaikkan hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa itu, Tuhan jawab doa itu Bapa. Kiranya doa-doa itu menjadi doa yang benar-benar bagaimana mereka mengalami perubahan, transformasi dalam hidup mereka Bapa. Untuk mereka melihat untuk seorang anakmu percaya datang dengan sungguh bertelut di hadapan Tuhan, maka Engkau Allah sumber berkat, sumber pertolongan. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan pertolongan atas kehidupan mereka. Setiap kami yang berdiri, hamba berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan turunkan tangan-Mu Bapa, topanglah mereka. Di dalam Yesus Kristus Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap mereka yang berdoa, berdiri dan duduk, maka mereka mengalami kemenangan dan pemulihan. Sakit penyakit disembuhkan, pekerjaan diberkati, yang menjadi pekerjaan dibukakan pekerjaan, yang menghadapi hal-hal yang sulit dalam masa muda, pekerjaan dan apapun, maka Tuhan berkati. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ini doa kami. Dalam kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu itu mohon tolong.
buat ini rekor. Caranya gimana? Aduh, mesti keras Mayor kalau bicara lagi. Ya, sebetulnya mudah ya. Firman itu kalau mau belajar ya, pelayanan kasih judulnya ya. Kemudian dengan cara apa yang paling utama? Apa? Apa? Aduh. Transformasi. Transformasi itu bisa terjadi dari mana? Pola pikir, itu kata utamanya. Dan baru dijabarkan yang lainnya tadi. Melalui contoh yang apa? Jemaat yang di Makedonia, yang dalam kekurangan dia berani melakukan transformasi di dalam pelayanan kasih. Camkan baik-baik, karena ini ibadah PSSD ya. Jadi bisa dipakai sebagai satu tata cara untuk di waktu-waktu yang akan datang. Dan salah satu yang diungkap tadi adalah satu cara yang agak berbeda dalam pelayanan kasih ya. Misalnya mau makan pagi setelah ibadah ya. Kalau ini urusannya emak-emak biasanya ya. Saya serahkan aja sama Ibu Mayor ya, gampang kalau saya ngomong. Dan kalau jangan bicara, waduh Pak Yupito yang ngasih ide, enggak loh ya. Saya itu hanya bicara, enggak ada 1 menit rasanya ya, di bawah pohon. Pada waktu saya bangun ini, saya bicara sama komandan teritori, enggak ada 1 detik sambil jalan. Saya bicara yang di atas juga sebentar-sebentar. Jadi saya itu tidak terlalu banyak berkomunikasi, cuma saya bisa mengeluarkan ide dan mengungkapkan dengan kebenaran atas petunjuk yang di atas. Itu yang terpenting ya. Nah nanti mungkin yang melanjutkan transformasi itu nanti kan banyak orang ya. Bisa departemen orang muda, bisa departemen PKW ya, PKP dan lain sebagainya. Kemudian ibadah sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Dan sebentar ada ibadah sekolah minggu dan sore harinya adalah ibadah tebusan ya. Pembangunan tetap berjalan. Masih kurang banyak itu tahapannya. Jangan bilang sudah jadi dipikir nanti ada untung apa? Kurang ya. Saya ini susah kalau ngomong bukan sama orang bangunan. Keramik murah misalnya. 50.000. Keramik apa itu? KW 4 pusing saya nanti masangnya. KW 1 kalau beli ya. Jadi bedanya memang 10.000. Kalau percaya cek aja ya. Kita belinya biasanya lewat pabrik. Kalau diadu-adu gitu tidak bakal ketemu ya. Tahapannya ini masih banyak ya. Minggu depan penyelesaian sedikit-sedikit, kita concern di pohon. Kalau ada yang mau ngerjakan, saya tunggu sampai hari Selasa atau Rebo. Kalau enggak, saya Kamis akan bergerak. Karena itu harus dipotong dulu. Tanpa dipotong nanti susah ya, bahan-bahannya nanti akan rusak. Ya. Kemudian kita terima sumbangan dari Bapak Roni ya, betul ya? Ya, Roni 500.000 untuk tambahan biaya tambahan dalam peremajaan transportasi. Tidak banyak jumlahnya ya, masih 10,5 juta lah kurang lebih ya. Atau nanti bisa dibulat-bulatkan berapa ya. Yang pembangunan yang itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi atau yang memberikan ide misalnya kendaraan boleh ya. Mau dilakukan boleh. Itu modalnya dan ada kendaraan yang sedang dipakai oleh Bapak Mayor ya. Jadi itu yang lama dijual kemudian diganti dengan yang baru atau yang lebih dimudahkan. Terserah ya. Jadi jangan nanti waduh semua Pak Yupito. Susu saya itu sudah mulai menghindar di usia-usia begini ya. Jadi kalau pas Bapak Mayor ngomong-ngomong gitu, itu ide-ide yang hanya keluar dalam beberapa menit aja ya. Dan silahkan dijabarkan dan saya rasa itu aja. Dan nanti sore dan berkelanjutannya ya, ada ibadah tebusan ntar sore. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan bukan pra PSSD ya, dalam sepanjang
setelah PSSD mungkin 1-2 minggu sebelum disetorkan ke kantor pusat internasional, itu Bapak Ibu juga boleh melakukan ibadah setelah PSSD, SP ya. Jadi setelah PSSD ya. Saya rasa itu aja, komunikasikan semua pada Bapak Mayor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita. Ada sekolah minggu dan tebusan, ya masih dalam rangka PSSD juga. Kita akan melaksanakan ibadah-ibadah itu. Tambahan saudaraku, pengumuman sebelum yang berulang tahun. Hari Selasa, tanggal dulu. Hari Selasa tanggal 10 ada ibadah PSSD, bukan pra PSSD lagi ya. Ada ibadah PSSD dari keluarga Bapak dan Ibu Simon ya. Jadi hari Selasa tanggal 10 September ada ibadah PSSD oleh keluarga Bapak dan Ibu Simon di tempat ini, di gereja, jam 7 malam ya. Jam 7 malam ya, dia jam 19.00 ya. Jam 7 malam kita ada ibadah PSSD di tempat ini. Ini udah 4 kali saya bilang ibadah PSSD hari Selasa jam 10 tanggal 10 jam 7 malam. Udah 5 kali nih ya, udah ingat ini ya. Udah ingat ya, udah 5 kali dia udah ingat. Nanti setelah itu masih ada lagi, minggu depan masih ada lagi saudara-saudara sekalian ya. Kita buat surprise gitu ya. Kejutan-kejutan ya. Jadi masih ada ibadah PSSD kita, nanti akhir bulan baru bisanya di-store semua uangnya. Jadi masih ada berapa minggu-minggu ini untuk kita melaksanakan ibadah PSSD bagi saudara-saudara yang mau melaksanakan ibadah PSSD. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 8 ada Ibu Li Pik Lian ya. Lalu ada anak Jovanka Carolina, itu anaknya Jessica. Lalu tanggal 11 itu ada Ibu Soliten. Lalu tanggal 11 juga ada Bapak Robert Burjanto. Betul Pak ya? Belum berubah tanggalnya Pak? Masih tetap ya? Belum berubah. Tanggal 11. Tanggal 12 ada Ibu Endang Suparso, betul Bu ya? Oh, udah lewat ya? Oh, 2 Maret ya, berarti ini salah ini yang tulis ini. Oh, 2 September, oh masih lama Ibu. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita bilang hari ini tapi kita nanti 2 September nanti. 2 September kemarin ya, udah lewat ya? Waduh, Ibu ini. Ini senang kalau gini bagus nih, jadi kalau yang salah kasih tahu, jangan sampai ada 2 lagi tanggal lahirnya, wah itu bahaya tuh. Itu kalau salah masih ada tapi 1, kalau udah 2 tanggal lahirnya, wah ini kita bingung mau yang mana diucapkan gitu ya. Tanggal 2 nanti dicatat Ibu. Tanggal 2. Jadi ini kita delete ya. Ya tanggal 12 ini. Oh ya tanggal 2 ini. Mungkin salah ini kandidat yang dulu-dulu ini dulu sini. Salah dia. Ya, makasih Bu ya. Tanggal 13 ada Katarina Rihidama. Lalu tanggal 14 ada Bapak Simon Budi Santoso. Itu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya. Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. HRP minggu depan anak-anak muda akan berangkat setelah ibadah kesucian ya. Ibadah kesucian, lalu nanti yang ibadah tebusan sudah ada yang melayani. Terima kasih untuk saudara-saudara yang mengambil pelayanan pada hari Minggu tebusan ya, minggu depan ya. Karena memang beberapa yang melayani memang ternyata pergi, tapi sudah ada yang menyediakan diri untuk saudara-saudara mau melayani dalam ibadah tebusan ya, walaupun nggak sesuai jadwal tapi mau untuk melayani pada hari minggu depan ya. Jadi HRP akan laksanakan pada minggu depan. Nanti pengurus GPS ya dari mulai Henry juga Devi dan juga Shirley bisa mengatur dengan baik ya, sehingga nanti kita akan melaksanakan berangkat minggu depan bersama-sama ya, setelah ibadah sekolah minggu dan semua beres-beres akan berangkat ke Batu ya, di Hotel Purnama. Saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita angkat sebuah pujian bagi Dia segala pujian, lalu kita akhiri dalam doa kita kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan untuk semua rangkaian ibadah ini. Terima kasih kami sudah melayani hari ini. Apapun bagian kami dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami sehingga kami terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, melakukan pengorbanan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan, karena Tuhan sudah rela dan berkorban kepada kehidupan kami. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu akan kembali. Tuhan juga dalam perjalanan mereka pulang ke rumah, seminggu dalam usaha dan pekerjaan, aktivitas pendidikan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Kami serahkan bagi ibadah yang kami laksanakan baik sekolah minggu, juga ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk persembahan yang kami berikan hari ini, dan kami percaya itu akan terus memberkati kami dan juga memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri ibadah kesucian pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam Yesus kami sudah berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.